untuk menunggu terbitnya matahari. Apa yang mereka lakukan? Menunggu matahari terbit, kemudian mereka menyembah matahari. Jadi mulai mereka matahari disembah. Ada sekelompok di zaman terdahulu. Cuman ada riwayat setelah sholat subuh, kita berjamaah sholat subuh, kemudian zikir, tidak melakukan apa-apa kecuali zikir. Setelah terbit matahari agak keluar sedikit, agak moncong sedikit, itu namanya masuk sholat isyraq. Atau setelah isyraq ini masuk lagi agak tinggi, kalau di dalam kitab itu disebut setinggi gagang tombak. Mungkin dulu ada itu, kira-kira setinggi gagang tombak. Itu kalau sudah tinggi matahari setinggi gagang tombak itu masuk waktu duha. Mungkin kurang lebih 1 meter. Kalau ada di zaman, kalau di kampung-kampung itu masih ada gagang tombak yang di ujungnya tombak, jadi ada gagangnya kurang lebih 1 meteran. Itu setinggi gagang tombak itu, matahari sudah agak setinggi seperti itu, berarti masuk waktu duha. Nah, kalau kita berjamaah sholat subuh, habis sholat subuh tidak melakukan apa-apa kecuali zikir, baca Al-Quran, intinya selawat, berzikir sampai sholat isyraq ataupun sholat duha, maka pahala yang Allah janjikan sama dengan ibadah haji dan umroh. Sempurna kata Rasulullah. Makanya kita jangan buru-buru. Habis sholat subuh berjamaah, tak boleh melakukan apa-apa kecuali kita berzikir, baca Al-Quran, salawat, intinya mengingat Allah. Setelah itu baru sholat isyraq. Kalau enggak sholat isyraq berarti sholat duha. Intinya antara dua itu boleh. Sholat isyraq boleh, sholat duha boleh. Nah, kalau sudah seperti itu yang kita lakukan, maka pahala yang Allah janjikan seperti pahala ibadah haji dan umroh, sempurna. Apakah ada sudah melakukan hal seperti itu ibadah? Itu pasang, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini. Umroh sekarang berapa Ibu? 35. Nyampe ke sana harus punya 35 juta nyampe ke sana. Ada yang 30, ada yang 40. Intinya tergantung keadaan hotel di sana. Jadi kita tak payah nunggu 35 juta, berjamaah di masjid subuh, habis berjamaah zikir, baca Al-Quran, sholawat, intinya berzikir sampai nunggu terbitnya matahari sekira agak tinggi sedikit, baru itu masuk waktu sholat sunnah isyraq. Kalau enggak sholat sunnah isyraq berarti nunggu waktu duha agak setinggi gagang tombak itu, baru masuk duha, baru sholat duha. Setelah sholat duha, Allah menjanjikan kepada orang tersebut memberikan pahala haji dan umrah sempurna. Berarti sempurna ini sudah Allah kabulkan. Namanya sempurna. Sudah Allah pasti dikabulkan. Ini memang agak berat. Apalagi kan suami berangkat kerja siap-siap, apalagi anak sekolah siap-siap makan. Memang rintangannya besar, tapi pahalanya juga besar. Setiap ada pahala besar, ada rintangan juga besar. Contoh, sholat tahajud itu berat, karena waktunya orang tidurnya, apalagi ada AC di rumah kan. Untung masih dengar adzan. Nah, setiap ada pahala besar, pasti rintangannya besar. Sholat tahajud besar pahalanya. Itu kalau diistiqomahkan sholat tahajud, ada ulama mengatakan itu surga dunia. Ketika kita menghadap Allah itu sudah surga dunia. Kalau kita istiqomah sholat tahajud, karena pahalanya besar. Banyak orang meninggalkan sholat tahajud karena tidak mampu untuk tadi rintangan tadi. Nah, makanya tadi kembali kepada waktu isyraq tadi atau duha tadi, rintangannya besar.
apalagi suami berangkat kerja, kita siap-siap, anak sekolah segala macam. Nah, kalau kita mampu laksanakan. Kapan pahala kita rasakan? Setelah kita meninggal dunia. Waktu kita hidup, pahala tak ada berguna bagi kita. Setelah meninggal dunia, baru pahala ini akan berfungsi kepada kita. Sebaliknya, dunia tidak akan berfungsi kepada kita ketika kita telah menghadap Allah. Dunia kita tinggal, rumah kita tinggal, suami kita tinggal, semuanya kita tinggal, tak ada guna. Tapi ketika kita hidup di muka bumi ini, dunia ini akan kita kejar. Setelah kita ini terbalik, pahala setelah kita meninggal dunia, pahala akan berguna bagi kita, dunia akan kita tinggal, tidak berfungsi bagi kita. Sebaliknya, ketika kita hidup, dunia ini tidak akan berfungsi, akan kita kejar, kan, tapi pahala tidak berlaku.